pada tahun 2023 yang akan menghadapi tahun 2024 ini. Perkembangan teknologi bisa dibilang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Contohnya seperti mesin listrik, mesin hibrida, mesin hidrogen, dan lain-lain. Dan tidak hanya pada sektor kendaraan roda 4, bahkan sektor kendaraan roda 2 sekalipun perkembangan teknologi benar-benar tak terbendung. Tapi, meskipun kendaraan yang memakai mesin IC sekarang mengalami persaingan ketat dengan mesin-mesin yang barusan kita sebutkan tadi, nyatanya belum ada loh mesin-mesin yang mampu menggeser singgasana mesin IC. Dan kita sendiri berani bilang, pasti banyak di antara kamu yang nonton video ini masih prefer mesin IC, bener gak? Mulai dari suaranya yang khas, teknologinya yang reliable dibandingkan mesin listrik yang harga baterainya itu nggak ngotak, dan belum lagi ditambah faktor lainnya. Dan nyatanya, bukan hanya bagi kita sebagai customer ataupun end user. Dengan panjangnya riset yang telah dilakukan selama 1 abad lebih, membuat perusahaan atau pabrikan-pabrikan otomotif sekalipun berat untuk meninggalkan teknologi mesin IC. Dan terbukti hingga saat video ini kita buat, riset and development dari IC engine sendiri bukannya semakin mengendur, melainkan semakin serius. Dan salah satu inovasinya tentunya sebuah mesin yang bakalan kita bahas di video kali ini, di mana mesin ini diklaim jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin konvensional. Ia lebih efisien, lebih bertenaga, dan bahkan lebih seimbang secara keseluruhan. So, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas dan compare mesin ini dengan pendahulunya mesin konvensional. Oke, pertama-tama kita bakalan membahas dari sisi efisiensinya. Seperti yang kita tahu, pada mesin konvensional, ketika proses pembakaran terjadi, connecting rod atau yang biasa kita sebut sebagai batang penghubung cenderung berada pada posisi yang miring. Nah, dari keempat langkah tersebut pada mesin 4-stroke atau 4 tak, langkah pembakaran merupakan proses yang membutuhkan banyak sekali tekanan sehingga akan memberikan beban terbesar pada mesin. Untuk gambarannya, saat proses pembakaran terjadi, dorongan dari pembakaran tersebut akan bergerak secara vertikal melalui piston yang terdorong dan bergerak turun. Namun, tidak hanya sampai di sana. Energi tersebut pun disalurkan lagi ke batang penghubung atau stang seher ataupun connecting rod yang kita sebutkan tadi, yang tepatnya berada pada posisi miring. Posisi conrod yang menerima beban tersebut seakan-akan mencoba mendorong batang ke arah satu sisi dinding silinder atau twisting. Tentunya pada akhirnya, kondisi tersebut akan mendorong juga piston ke dinding silinder dengan intens, sehingga masalah ini akan mengurangi keefisienan pada mesin. Hal ini terjadi karena meningkatnya gesekan yang dialami piston. Dan ya, seperti yang bisa kita bayangkan, dengan adanya gesekan tersebut, berarti akan ada energi yang terbuang. Karena dorongan energi sebagian secara terpaksa harus tersalurkan ke piston yang mengalami gesekan. Dan lebih jauh lagi, masalah lainnya pun akan muncul, yakni adanya ketidakrataan kausan pada dinding silinder mesin. Di sisi lain, pada mesin yang akan kita bahas di video kali ini, kasus yang kita sebutkan tadi dapat diatasi karena mesin ini sendiri menggunakan batang yang selalu berada di posisi vertikal. Namun keunggulan lainnya tetap dapat mengkonversi gerakan vertikal tersebut menjadi gerakan horizontal. Dan tentunya efek twisting yang terjadi pada mesin konvensional tadi dapat diminimalisir sehingga gesekan pada bagian dinding silindernya pun akan berkurang. Lebih jauh lagi, karena baik connecting rod maupun piston bergerak secara vertikal, kita juga bisa membuatnya menjadi satu bagian tunggal dan membuang bagian pin yang menghubungkan piston dengan connecting rodnya. Dengan adanya kelebihan tersebut, tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga kekuatan dan juga keandalan di titik ini. Karena kita telah mengurangi jumlah komponen yang bergerak antara connecting rod dan juga piston. Berikutnya, mari kita bahas tentang output power yang dapat dihasilkan oleh mesin ini. Selain dari gesekan yang terjadi di salah satu dinding silinder bisa berkurang, keuntungan teknis mekanisme conrod yang satu ini adalah durasi pembakaran yang dapat diolah oleh mesin pun bisa bertambah. Tentunya ini akan memberikan keuntungan pada semua rentang RPM, terutama pada RPM tinggi yang memiliki durasi pembakaran yang sangat singkat. Nah, mungkin ada yang bakalan bertanya nih, kok bisa sih struktur perakitan yang hanya berbeda sedikit seperti mesin ini mampu memberikan ekstra durasi saat proses pembakaran terjadi? Yap, hal tersebut bisa didapatkan dengan cara merubah motion gerak piston yang diakibatkan oleh connecting rod. Let's break it down. Sekarang kita lihat bagaimana conrod pada mesin konvensional memegang peranannya. Tepatnya, pada saat connecting rod mengalami perubahan posisi dari tegak menjadi posisi miring atau menarik piston dari 0 hingga 90 derajat,
Bisa kita lihat sendiri, jarak antara piston dan juga crank journal akan memendek diakibatkan posisi conrod yang miring tersebut. Tentunya, dengan selisih tersebut akan memberikan juga sedikit percepatan pada connecting rod saat menarik piston. Artinya piston dwell time akan berkurang. Nah, berbeda dengan mesin unik yang akan kita bahas di video kali ini, yakni Scotch yoke engine. Seperti yang bisa kita lihat, saat bekerja conrodnya tuh nggak pernah mengalami kondisi miring dan selalu berada di posisi tegak lurus. Artinya, nggak ada tuh kecepatan tambahan saat connecting rod menarik piston turun. Dan dengan kata lain, kondisi ini juga akan meningkatkan piston dwell time di area top dead center, dimana seperti yang kita tahu, bahwa daerah ini sendiri merupakan puncaknya combustion terjadi. Dan dengan mempertahankan piston yang lebih lama pada area ini, jelas akan meningkatkan juga efisiensi penggunaan energi dari hasil combustion dengan lebih baik. Dan terakhir, soal keseimbangan. Mengapa Scotch yoke ini diklaim memiliki keseimbangan yang lebih baik dibandingkan dengan mesin konvensional? Jawabannya sama dengan sebelumnya, semua ini karena batang penghubung atau connecting rodnya. Karena seperti yang kita bilang sebelumnya, di mesin konvensional biasa, connecting rodnya tuh cenderung akan menarik piston ke bawah lebih cepat. Maka efek samping dari penarikan tersebut, piston akan bergerak naik turun dengan kecepatan yang berubah-ubah disebabkan karena angle, berat, dan kecepatan moving partnya. Nah, ini juga lah yang menjadi masalah. Karena kalau ada percepatan dan massa, berarti ada juga gaya tertentu yang akan muncul. Gaya ini biasanya disebut juga sebagai gaya sekunder atau secondary force. Di mana gaya sekunder ini bisa membuat mesin mengalami ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan tersebutlah yang menjadi penyebab utama getaran pada mesin. Maka untuk menanggulangi masalah getaran tersebut atau secondary force, biasanya pabrikan akan memasangkan poros penyeimbang atau counterweight mesh untuk mengurangi getaran. Dan berbanding terbalik dengan Scotch yoke engine, dengan kondisi connecting rod yang akan selalu berdiri tegak dan tidak pernah mengalami kemiringan, berarti mesin ini akan memiliki keunggulannya tersendiri, yakni dapat meminimalisir getaran sekunder dengan syarat memiliki dua silinder yang saling menyeimbangkan tanpa membutuhkan counterweight mesh. So, selain keunggulan-keunggulan yang kita sebutkan tadi, dengan kondisi tersebut mesin ini pun akan bekerja lebih halus. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa mesin ini belum digunakan pada kendaraan dan alat transportasi lainnya? Dan bahkan bisa dibilang mesin ini tuh sangat-sangat tidak terkenal. Scotch yoke sendiri sebenarnya bukanlah terobosan mesin baru, karena faktanya yoke engine tuh udah pernah digunakan pada beberapa jenis mesin seperti mesin uap, mesin pemanas, bahkan oleh seorang mekanik bernama Russell Borg pada tahun 1920-an yang telah bereksperimen dengan desain Scotch yoke untuk membuat mesin dua tak yang diaplikasikan pada kendaraan. Namun, meskipun Russell telah membangun beberapa prototipe yang berfungsi, tetapi desainnya tersebut tidak pernah masuk ke ranah mass production. Alasannya bukan lain adalah masalah pada connecting rodnya sendiri yang memiliki 3 kekurangan, yang bakalan kita kupas juga. Oke, yang pertama, batangnya cenderung memiliki beberapa titik rapuh, terutama pada bagian bawahnya. Karena selain menghadapi gaya gesek yang kompleks, bagian yang rentan dan tipis ini pun akan mendapatkan beban kerja yang berat saat proses combustion. Selain itu, dengan sedikit saja keausan yang terjadi akan membuat mesin cenderung bekerja lebih berisik. Kekurangan yang kedua yaitu sebuah balok geser yang menghubungkan antara connecting rod dan juga crankshaft yang meluncur di sepanjang alur pada connecting rod tersebut. Yang sebenarnya, aktivitas kedua komponen ini pun menyebabkan gesekan geser. Gesekan geser ini sendiri tentunya akan memberikan pengaruh negatif dalam mekanisme kerja mesin ini. Karena selain pengaplikasiannya yang rumit, gesekan geser ini juga bisa menyebabkan masalah seperti beban kerja mesin yang bertambah. Karena jika kita perhatikan motion yang bergerak secara vertikal saat proses combustion akan dipaksa bergerak dan dikonversi ke arah horizontal. Dan walaupun para engineer sudah mengakalinya dengan memberikan oil passage pada permukaan balok, pada prakteknya hal tersebut tidak terlalu membantu. Dan yang ketiga, yakni bobot connecting rodnya sendiri cenderung lebih berat. Memang pada bagian piston akan ada pengurangan part, tapi jelas tambahan bobot yang dimiliki oleh connecting rod ini juga akan jauh lebih besar. Artinya, dengan beberapa keunggulan berupa piston dwell time yang lebih baik dan getaran yang diklaim lebih halus, tentunya harus dibayarkan juga dengan 3 faktor yang kita jelaskan barusan. Dan jika kita coba telaah desain mesin konvensional, pada mesin konvensional kita tidak akan menemukan gesekan geser dimanapun.
karena semua bagian dibuat berputar satu sama lain dengan teratur, dan tentunya crankpin dan juga big end pada mesin konvensional akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebuah alur panjang dan tipis pada batang Scotch yoke. Dan itu dia penjelasan dari sisi teknik mengenai Scotch yoke engine, yang dimana selain dapat memberikan keuntungan, mesin ini juga memiliki kekurangannya tersendiri. Namun walaupun begitu, sebuah perusahaan bernama Alfadan yang baru saja berdiri 2 tahun yang lalu saat ini sedang mencoba untuk mengembangkan mesin Scotch yoke menggunakan teknologi modern dan berencana untuk membawa mesin Scotch yoke inline 4 untuk bersaing di pasaran dalam waktu dekat, dan menjadi indikasi bahwa mesin ini memiliki potensinya tersendiri untuk bersaing di masa depan. Sedangkan untuk opini kita pribadi, mesin ini tuh menurut kita akan sangat sulit bersaing karena banyaknya kekurangan yang dimiliki. Dan jika di masa depan nanti ada solusi berupa ilmu forge casting yang lebih baik untuk mengakali kekurangan di bagian slide rodnya, jika hal tersebut menambahkan biaya produksi, kita rasa membuatnya akan tetap sulit untuk dapat diaplikasikan pada kendaraan komersial. Dan oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Gimana nih menurut pandangan kamu tentang mesin yang satu ini? Apakah layak untuk dikembangkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Kita pengen dengar pendapat dan juga masukan dari kamu. Seperti biasa, jangan ragu-ragu untuk memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan. Saya Muhammad Karim undur diri. See you in the following video and thanks for watching.